Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa a'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdi bihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat-sahabati yang dirahmati Allah, setelah kemarin kita mengetahui banyak hal terkait dengan asbabun nuzul, kemudian kemuliaan dari surah Yasin, maka kali ini pada kesempatan yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan kemuliaan surat Yasin yang ada pada tafsir Yasin karya Syekh Hamamizadah. Dan sekarang marilah kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini. Silakan teman-teman buka kitab tafsir pada halaman yang pertama ya. Untuk memahami materi pada kesempatan kali ini, maka saya akan mengulang sebentar materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan tafsir Yasin ayat 1 sampai ke 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hadhihi surah Makkiyah. Surat Yasin ini adalah surat Makkiyah yang turun di Mekkah. Wasababu nuzuliha annal kufara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyi wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalibin wa ma dhahaba ilal maktabi wa ma ta'allama al-ilma minal muallimi fa kaifa yashiru nabiyan. Ya. Sebab turunnya surat Yasin pada ayat yang pertama ini ya, karena ucapan dari orang-orang kafir yang mengingkari kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, Muhammad bukanlah nabi dan juga bukan rasul, tetapi dia hanyalah anak yatim dari Abu Thalib, dan dia tidak pernah pergi sekolah, tidak pernah belajar, tidak pernah menimba ilmu kepada seorang guru. Bagaimana dia bisa menjadi nabi? Itu. Fakanu musirina fi ingkarihim. Maka mereka semuanya, orang-orang kafir itu, tetap dalam kekafiran mereka. Faradallahu ta'ala qaulal kufar. Maka Allah kemudian membantah ucapan mereka, ya, ucapan orang-orang kafir tersebut. Wa anzala hadhihi surah, dengan menurunkan surat Yasin ini, yaitu ayat pertama, kedua dan ketiga yang berbunyi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi ayat ini sebagai saksi ya, wa syahida bi dzatihil jalil ala risalatihi
wa nubuwatih. Ayat ini menjadi saksi oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saksi atas kenabian dan juga kerasulan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Muhammadu in ankaral kufaru risalataka fala tawtamma bizalik. Allah menyampaikan dukungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ankara kuffaru risalata fala taghtamma bidzalika. Wahai Muhammad, jika memang orang-orang kafir tetap ingkar kepadamu, mengingkari kerasulanmu, janganlah kau bersedih hati atas hal itu. Ana asyhadu innaka laminal mursalin. Aku bersaksi bahwa engkau memang benar-benar seorang utusan. Falamma kanat hadhihi surah dalatan wa syahidatan ala risalatihi fala jarama annaha sarat qalbal Qur'an. Maka karena di dalam surat Yasin ini dimulai sebuah ayat yang menjadi dalil dan juga menjadi saksi atas keutusannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga Rasulullah, maka surat Yasin ini menjadi qalbal Quran, menjadi inti dari Al-Quran. Kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap sesuatu pasti ada intinya. Wa qalbul Quran Yasin. Dan inti dari Al-Quran adalah surat Yasin. Wa man qara'aha, dan siapa saja yang membacanya, kataballahu lahu qira'atul Qur'an 10 marrat. Maka Allah akan mencatat baginya pahala membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Wa kama qala alaihi salamu, innallaha ta'ala qara'al surah Yasin wa Toha qabla an yakhluqa samawati wal arda bi alfa amin. Selain surat Yasin menjadi inti dari Al-Quran, keutamaan yang lain bahwa Allah membaca surat Yasin dan Toha sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Selisih 2000 tahun. Maka falamma sami'at al-malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin. Ketika malaikat mendengar Allah membaca surat Yasin dan Toha, maka para malaikat berkata, tuba li ummati Muhammadin. Beruntung sekali umat Muhammad. Nazzala alaihim hatani suratan. Telah turun kepada mereka 2 surat ini, yaitu surat Yasin dan Toha. Wa tuba liman tahammala bihima. Dan beruntung sekali bagi mereka, bagi orang yang mau menghafal kedua surat tadi. Wa tuba li al-sinah tatakallama bihima. Dan beruntung sekali li al-sinah, bagi lisan-lisan tatakallama bihima, yang membaca surat Yasin dan Toha. Wa kama qala alaihi salatu wassalam. Selanjutnya
keutamaan lagi dari surat Yasin. Inna ahlal jannah, sesungguhnya ahli surga, la yaqra'una syai'an, tidak membaca satupun sesuatu minal Qur'ani dari Al-Qur'an, illa Toha, selain surat Toha, wa Yasin, dan surat Yasin, wa surat Ar-Rahmani, dan surah Ar-Rahman, wa kama qala alaihi salatu wassalam, ila akhiri. Itu tadi merupakan bagian dari keutamaan dari surat Yasin, ya, yang dimana semuanya tadi sudah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan saat ini kita akan melanjutkan, ya, keutamaan lain yang ada pada surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a 'indahuma surat Yasin wa huma fi syakaratil maut, nazala 'alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlakin, yaqumuna baina aydihima sufufan yusalluna 'alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna huslahuma wa yattabi'una janazatahuma. Baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan sebuah keutamaan lain dari surat Yasin. Wa kamalan kaya keterangan. Wa kamalan kaya keterangan hadis. Qala kang dawuh sapa alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma muslimin, utawi endi-endine wong Islam lanang, wa muslimatin lan wong Islam wadon, quri'a kang den waca ngindahuma ing dalem sandinge muslim wa muslimah. Quri'a kang den wacaake ngindahuma ing dalem sandinge muslim wa muslimah. Apa surat Yasin ing surat Yasin. Wa huma khalih utawi surat, wa huma khalih utawi muslim wa muslimah fi syakaratil mauti ing dalem tingkah sakaratul maut. Nazala mongko tumurun alaihima ing atase muslim wa muslimah bi adadi kulli harfin kelawan wilangane saben-saben huruf asyaratu amlakin, apa asyaratu amlakin 10 para malaikat. Yakumuna khalih padha ngadeg baina aidihima ing dalem antarane ngarepe muslim wa muslimah ingkang sakaratul maut, sufufan khalih padha baris. Yusalluna tur khalih nyuwunake rahmat sapa amlak alaihima ing atase muslim wa muslimah, wa yastaghfiruna lan nyuwunake ngapura sapa amlak lahuma marang muslim wa muslimah, wa yashhaduna lan padha nyekseni sapa amlak huslahuma ing oleh den dusi sapa muslim wa muslimah nalika sampun seda, wa yattabi'una lan ngetokake, wa yattabi'una lan ngiringake sapa amlak janazatahuma ing senazahe muslim wa muslimah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ayyuma muslim wa muslimah, siapapun seorang muslim
orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, ketika dia sakaratul maut dan dia dibacakan surat Yasin, maka surat Yasin itu akan menjelma bi'adati kulli harfin, dari setiap huruf yang dibaca menjadi asyaratu amlakin, menjadi 10 malaikat. Itu satu huruf dari surat Yasin yang dibacakan untuk seorang muslim dan muslimah. Kemudian para malaikat itu hadir di hadapan muslim dan muslimah tadi yang sakaratul maut untuk memberikan doa dan juga memintakan ampun atas dosa-dosa dari muslim wa muslimah fi sakaratil maut. Mereka kemudian menjadi saksi mulai dari dimandikan muslim tadi sampai kemudian mengiringnya sampai muslim tadi dimakamkan. Jadi kalau melihat dari hadis ini, maka surat Yasin ini bisa menjadi teman dan juga bekal bagi seseorang yang sakaratul maut. Maka sunnah untuk membacakan surat Yasin kepada seseorang, baik dari keluarga kita maupun dari saudara kita sama muslim yang lagi dalam keadaan sakaratul maut, untuk dibacakan surat Yasin ini agar menjadi media untuk mendapatkan keberkahan dan juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, wa kama qala alaihi salatu wassalam, aksiru qira'ata hadhihi surah fa inna fiha khasa'isha katsiratan hatta qila fi syarhi hadha hadis innal ja'i ila akhir. Wa kamalan kaya keterangan kola kang wis dawuh sapa alaihi salatu wassalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru ngekeh-ngekehno sira kabeh qira'ata hadhihi surah, ing maca iki surat. Fa inna fiha mongko setuhune iku tetep ing dalem hadhihi surah khoso isa ana pira-pira khasiat keutamaan hasiratan kang akeh. Baginda Nabi Muhammad SAW selanjutnya berpesan, aksiru qira'ata hadhihi surah fa inna fiha khasa'isa katsirah. Perbanyaklah membaca surat ini, surat Yasin yang dimaksud. Fa inna fiha khasa'isa katsirah, karena di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan. Hatta qila fi syarhi hadzal hadis, hatta qila hingga den dawuhake fi syarhi hadzal hadis, ing dalem sarahe iki hadis. Di dalam beberapa kitab sarah menjelaskan hadis ini, aksiru qiraah ila akhiri tadi, innal ja'iyya sebagai contoh dari kekhususan atau khasiat atau keutamaan atau kemuliaan dari surat Yasin itu adalah contohnya, salah satunya adalah ini, innal ja'iyya setuhune wong kang
luwe idza qara'aha ing dalem takalane maca sapa ja'i' bi huduril qalbi kelawan madhepe ati asba'ahu mongko paring wareg ing ja'i sapa Allahu Gusti Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah. Ya. Innal ja'i, jika ada seseorang yang lapar, kelaparan. Ya contoh mungkin teman-teman ya sahabat-sahabat ini yang mungkin mahasiswa, ada yang di kos gitu ya. Tidak ada makanan sama sekali, tidak punya uang, teman juga tidak ada, bingung bagaimana ini, mau makan apa, keadaan lapar gitu ya. Maka salah satu media untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki, ya Allah memberikan rezeki berupa makanan mungkin, agar yaitu dengan membaca surat Yasin ini dengan bihuduril qalbi, dengan khusyuk, ya dengan menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Insyaallah asba'ahu, ya maka Allah akan memberikan ya rezekinya kepada orang yang berdoa tadi, ya dengan memberikan ketenangan. Dengan cara bagaimana? Wallahu a'lam. Banyak cara. Mungkin ada yang mengantar makanan, mungkin ada yang ya banyak cara yang ya. Jadi bagi teman-teman ini ya mungkin sahabat-sahabat juga yang kelaparan mungkin ya, atau mungkin bingung ya untuk mencari solusi atas sebuah masalah, ya salah satunya yaitu dengan membaca surat Yasin, ya dengan khusyuk dan berdoa pada Allah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Ya. Untuk selanjutnya wa in qara'aha, contoh selanjutnya wa in qara'aha, lan lamun maca ing surat Yasin sapa al-khaifu wong kang wedi. Jika ada seseorang yang sangat takut, gelisah karena permasalahan hidupnya, ya, karena permasalahan hidup, takut ditinggal kekasihnya, ya, ya tak tahulah takutnya itu macam-macam ya. Ya. Karena ketakutan yang membuat dirinya tidak tenang itu, kemudian membuat dirinya gelisah, ya maka bagi orang yang seperti ini ya dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Agar apa? Adhaballahu ta'ala, adhaba ngilangake sapa Allahu ta'ala, mesti Allah ta'ala huznahu ing susai khaif, agar Allah menghilangkan kesusahan tersebut. Dengan cara bagaimana? Wallahu a'lam, Allah lebih tahu caranya. Wa in qara'aha lan lamun maca ing surat Yasin sapa al-faqiru wong kang fakir. Bagi yang fakir merasa ya membutuhkan dana, ya karena merasa dirinya dalam kesusahan ekonomi, ya lebih-lebih pada masa yang sekarang ini pekerjaan sangat sulit, ya di masa pandemi seperti ini, ya, banyak orang yang mengeluh karena ekonomi gitu ya. Maka salah satu solusi agar Allah memberikan kesejahteraan kepada dirinya, yaitu dengan membaca surat Yasin sebagai media
media mendekatkan diri kepada Allah. Khalasa mongko ya bebasake sapa Allah mindainihi saking bebane ya bebane fakir. Beban ini bisa juga hutang gitu ya, atau juga bisa hal-hal lain yang memberatkan ekonominya gitu ya. Jadi intinya surat Yasin ini ya menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meminta pertolongan kepada Allah atas problematika yang dihadapi. Dan untuk selanjutnya, wa idza qara'aha lan ing dalem nalikane maca ing surat Yasin sapa dzul hajjati wong kang duweni hajat, orang yang mempunyai hajat ya, siapapun dan apapun hajatnya ya, qadha mongko ya nekaake sapa Allah Gusti Allah taala hajatahu ing hajate dzul hajjah. Nah, barang siapa yang mempunyai hajat kemudian ingin hajatnya itu diijabahi Allah, maka dia dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Nah, dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan tentunya, dan mendekatkan diri pada Allah. Nah, jika kemudian hajatnya kok belum terpenuhi, harus sabar, karena Allah itu memiliki rencana yang lebih baik daripada kita semuanya. Ya. Alhamdulillah teman-teman, untuk kesempatan kali ini mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penafsiran surat Yasin dalam karya tafsir Yasin Hamamizadah ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi-sesi yang akan datang. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.